Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakal ambil sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau lihat, ini tuh sebuah video berjudul sudah diprediksi oleh Malaysia, begini nasib Indonesia ketika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Loh, ternyata udah diprediksi aja nih sama negara tetangga guys, kalau Indonesia ini sampai dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Kira-kira prediksi Malaysia ini kayak gimana ya, bagus apa enggak gitu. Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Terus kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Thank you. Congratulations, jadi ini ucapan selamat ya. Maybe call on you maybe in next few weeks if possible. Hello Technolovers, Hello. sebuah lembaga asal Malaysia memprediksi nasib Indonesia jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Oke. Lembaga tersebut adalah Chatham House Chatham House. dengan judul artikel Continuity Prabowo Means Change for Indonesia. Opini ini ditulis oleh mantan PM Malaysia yang mengawali opininya dengan berkisah tentang pengalamannya saat makan malam bersama Prabowo pada tahun 2013 lalu. Oh, Dalam 2013. pernyataannya tahun itu, Prabowo mengatakan bahwa akan mengguncang dunia apabila dirinya terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Ketika saya makan siang bersama Prabowo Subianto pada tahun 2013, setahun sebelum upaya pertamanya yang gagal untuk terpilih sebagai Presiden Indonesia, dia masih mengasah semangat nasionalis yang berapi-api. Dia berjanji untuk mengguncang negara dan mencegahnya menjadi negara gagal. Tulisan opini tersebut kemudian menyatakan bahwa Prabowo akan mempunyai instingnya sendiri dalam memerintah. Meskipun hanya ada sedikit pembahasan rinci mengenai kebijakan dalam kampanyenya. Saya Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Wow. menyampaikan merdeka, hidup Indonesia. Misalnya di bidang ekonomi, Prabowo kemungkinan akan melanjutkan dorongan kontroversial Jokowi untuk membangun ibu kota baru senilai 33 miliar dolar Amerika Wow. Serikat di hutan Kalimantan. Selain itu, ia juga memiliki keinginan yang sama dengan Presiden Jokowi untuk mengubah Indonesia menjadi negara industri modern dan bukan sekedar eksportir komoditas mentah seperti nikel, bauksit, dan minyak sawit. Prabowo tampaknya tidak akan fokus seperti Jokowi dalam menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur. Masih belum jelas bagaimana Prabowo akan mengimbangi rencananya yang berpotensi memakan banyak biaya untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal pangan, mengingat posisi fiskal dan moneter negara yang terbatas. Oke. Terkait KPK, ulasan tersebut juga menyoroti apa yang mungkin dilakukan oleh Prabowo terhadap KPK. Menurut artikel tersebut, check and balance demokrasi terkikis di bawah kepemimpinan Jokowi, di mana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikurangi dan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dibatalkan sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sebelumnya, Prabowo telah mencela biaya yang tidak perlu dan kompleksitas demokrasi di Indonesia. Banyak aktivis hak asasi manusia menjadi khawatir tentang apa yang mungkin akan dilakukan oleh Prabowo jika ia mewarisi sistem tersebut. Kancah internasional tersebut yang berbasis besar di London dan Kuala Lumpur menganggap bahwa mantan jenderal ini kemungkinan besar akan menjadi presiden yang sangat berbeda di kancah internasional. Jokowi tidak menyukai formalitas pertemuan puncak diplomatik, tidak pernah menghadiri sidang umum PBB secara langsung, dan berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus dipusatkan pada peningkatan perdagangan dan investasi. Di sisi lain, Prabowo adalah seseorang yang fasih berbahasa Inggris dan menyukai pusat perhatian dunia. Namun, dalam pidato nasionalisnya, ia sensitif terhadap campur tangan kekuatan asing. Meskipun tidak mungkin baginya untuk membatalkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan non-blok. Prabowo akan membawa gaya kepemimpinan yang antusias namun tidak dapat diprediksi, seperti yang dibuktikan dengan rencana perdamaian untuk Ukraina yang ia ungkapkan secara tergesa-gesa pada konferensi pertahanan beberapa waktu lalu. Seorang ahli taktik cerdas yang telah berupaya untuk menjadi presiden, SPKD Prabowo, memanfaatkan keinginan masyarakat Indonesia untuk melihat kelanjutan kebijakan Jokowi dan keinginan Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah ia mundur. Namun, ketika ia sudah mendapatkan kekuasaan, Prabowo kemungkinan ingin menentukan agenda sendiri. Pakar senior Asia Tenggara maksudnya dari gimana ini? Council of Foreign Relations atau CFR, Joshua Kuarlansing,
menuliskan pandangannya mengenai calon presiden nomor urut Prabowo dalam tulisan yang diunggah di laman CFR. Warlansik mengatakan bahwa Prabowo memiliki ambisi yang ingin diwujudkan di Asia Tenggara apabila ia memenangkan pemilihan presiden 2024. Warlansik menyebut bahwa Prabowo ingin membawa Indonesia menjadi pemimpin ASEAN dalam kebijakan luar negeri. Prabowo jelas ingin Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang lebih besar di Asia dan di panggung dunia untuk mengambil kembali kepemimpinan nyata serta memainkan peran yang lebih besar dalam lembaga-lembaga global dan sektor-sektor lainnya. Warlansik juga menyebut bahwa Prabowo dalam hal ini tidak akan mengambil jalan yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo terkait upaya menyeimbangkan hubungan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dan China. Namun demikian, Warlansik menilai bahwa sang Menteri Pertahanan kemungkinan cenderung ingin memperkuat kuda-kuda pertahanan serta kemitraan Indonesia untuk melawan pengaruh China. Melawan Warlansik tidak pengaruh Cina, menjelaskan lebih guys. lanjut maksud dan dugaannya bahwa Prabowo hendak melawan pengaruh Tiongkok. Selain masalah tersebut, Warlansik juga menyebut catatan hitam Prabowo yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia selama 1990-an. Ketika Presiden Soeharto masih memimpin Indonesia dan setelahnya, beberapa hal yang terkenal tentang Prabowo adalah keterlibatannya dalam penculikan aktivis pada 1998 dan pembantaian terhadap warga Timur Timur. Karena tuduhan-tuduhan itu, Prabowo bertahun-tahun dilarang masuk ke Amerika Serikat. Dengan segala kontroversi itu, Prabowo tidak berupaya mengubah citra lamanya dengan yang baru. Namun Warlansik menegaskan bahwa Prabowo sudah benar-benar berubah dari dirinya di masa lalu yang pernah meremehkan demokrasi. Apakah dia sebagai Menteri Pertahanan tiba-tiba mengubah sikapnya menjadi lebih tenang dan mulai merangkul gagasan demokrasi? Mungkin Waktu akan pengaruh menjawabnya. Namun, usia kebiasaan juga lama guys. sulit Dulu untuk kan mengubah masih muda kondisinya. banget gitu ya. Nah teman-teman, itu dia videonya udah kita lihat ya. Jadi udah ada nih yang prediksi gimana nanti kalau Pak Prabowo ini jika memimpin Indonesia ya. Jadi kita lihat aja deh ke depannya. Sekarang baru menjabat, jadi kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana Indonesia dibawa sama Bapak Prabowo ini guys. Tapi selama Bapak Prabowo ini kemarin menjadi Menteri Pertahanan Indonesia, menurut aku sih keren banget ya. Pertahanan Indonesia tuh diperkuat gitu sama Bapak Prabowo. Jadi setelah dia menjabatnya di orang nomor 1 di negara Indonesia, nanti kira-kira apa aja yang dilakukan sama Bapak Prabowo, kita bisa saksikan bareng-bareng selama masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo nanti guys. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.